Shalom. Mari kita awali ibadah pada sore hari ini dari Ibu Siang.
Shalom. Saya akan menceritakan cerita kasih Tuhan. Sembari menarikan di situ, siangnya kepala saya pusing banget. Terus berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa itu tidur. Terus baru tidur itu saya bisa Puji Tuhan. Shalom. Terus itu juga kenapa saya gak rapat-rapat sedikit itu aku berdoa ke Tuhan semoga kayaknya itu sampai Sabtu itu aku bisa ikuti doa. Tapi pas hari Senin itu pagi-pagi itu aku bangun itu pilek sama batuk. Nah, pas aku ambil obat di depan, habis tahu ini dalam nama Yesus Kristus sembuh. Pas di sekolah itu ya memang ada batuk-batuk sedikit tapi enggak parah banget lah. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya bisa mengikuti ujian sekolah dengan lancar. Semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Shalom. pas hari Senin kemarin itu aku pulang sekolah. Terus pas sampai rumahku, aku ganti baju terus makan. Pas ambil HP itu aku buka WA. Dulu itu WA kalau sepatuku itu ketinggalan di sekolah. Sama temanku juga sepatunya ketinggalan sama kelas lain. Terus aku kembali ke sekolah lagi. Itu sepatuku nggak hilang. Terus aja saya Puji Tuhan. Laila beli baru ya. Shalom. Shalom. Jadi saya mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Jadi Senin itu pas hujan itu hari pertama kan nggak kenapa-kenapa, ya sebenarnya seperti biasa. Besoknya itu pas bangun hidung itu udah mulai nggak enak, terus sering buntut gitu. Terus pas Selasa juga kurang nyaman juga. Terus pas hari Rabu itu udah mulai parah kan, dikit-dikit meleleh. Terus aku tuh ya pas sambil belajar sambil doa juga, ya dikasih kerjaan pas tidur soalnya nggak enak banget. Terus pas Jumat itu pas matematika bingung. Terus karena bingung itu nggak tahu marah apa bersih. Terus ada kelas kata lihat aku, terus untung nggak di situ juga. Terus puji Tuhan tadi itu bangun tidur udah hidung udah lega, udah nggak rasa ada yang lain lagi. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu saja. Kamu dulu.
Shalom. Tadi siang itu jam 10 itu aku baru selesai ngerjain tugas matematika, ada 200 soal di link HP, terus aku kerjain, habis aku kerjain itu malah riset lagi, diulangi lagi 3 jam, terus puji Tuhannya itu 2 jam juga. Terus aku ketiduran di jam setengah 1, di jam 2 itu udah bangun, tapi leherku itu sakit banget. Terus pas habis makan itu lumayan nggak sakit, tapi masih sakit banget. Terus aku juga kebetulan dikasih kesembuhan. Terus puji Tuhan jam setengah 4 tadi pas mau ke gereja udah sembuh. Itu saja kesaksian. Shalom. Ya, puji Tuhan. Yang pertama hari ini Oma bersyukur sama Tuhan karena hari ini Oma tidak harus main musik. Ya, walaupun musiknya bagus banget, tapi yang ini suaranya nggak ada. Terus yang lebih aneh lagi bahwa pujian yang diberikan dikirim ke Oma itu berbeda sekali dengan pujian yang dinyanyikan hari ini. Nah, jadi ya bukan salahnya Oma kalau lo yang keluar kok beda. Oma bingung ini nyanyi opo kan gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa. Semakin latih dan harus makin baik dan suaranya harus ditingkatkan ya. Yang kedua Oma bersaksi hari ini bahwa bersyukur sama Tuhan karena hari apa ya Oma lupa. Dan beberapa hari yang lalu yang jelas Tuhan izinkan Opa Oma ke Melawai untuk ngecek, rencananya itu ngecek APD-nya Opa karena memang sudah gak nyaman dan sebagainya. Tapi ternyata dengan jalan itu Tuhan tunjukkan bahwa APD itu memang sudah harus diperbarui ya. Jadi sudah tidak update gitu ya. Nah, sementara harganya memang tak murah, kemudian juga harus diperlukan telinga kiri kanan. Bukan berarti yang dua-dua telinganya nggak bagus, bukan. Opa punya kelemahan di telinga sebelah kanan, tapi kalau pakai APD-nya hanya satu di telinga kanan, maka itu akan mempengaruhi beban di telinga kirinya, sehingga telinga kirinya yang tadinya bagus, telinga kirinya yang tadinya tidak ada kelemahan itu bisa menjadi lemah gara-gara menanggung beban. Yang satu kan ditambahi mic ya supaya keras, sementara yang satu enggak, jadi kan jomplang gitu ya. Jadi mau nggak mau harus pakai kiri kanan. Akhirnya waktu itu udah kami berdoa sepakat dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan tolong bisa. Akhirnya ambil keputusan. Nah, bagaimana caranya nanti Tuhan menyediakan dananya? Kami cuma percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Nah, selanjutnya juga kami bersyukur walaupun ini belum jelas dananya, tapi kami sudah mengambil langkah iman. Lalu yang selanjutnya juga bersyukur lagi bahwa yang melayani kami dari petugasnya Melawai itu yang bagian APD penghubungan itu masih muda dan Mas Bayu itu begitu rupa bukan hanya melayani dengan baik, tapi dia mengupayakan membantu kami sehingga kami mendapatkan diskon yang lumayan cukup tinggi ya, karena nilainya itu bukan cuma ratusan ribu, diskonnya itu nilainya sampai jutaan karena memang harga
Nah itu kalau diskon ratusan ribu aja udah lumayan, tapi dapat diskon dengan sampai ya lebih dari 2 juta ya, diskonnya bisa sampai 3 juta. Nah itu Oma percaya bahwa itu semua karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, cara Tuhan yang luar biasa, tidak terpikirkan, tidak terencana, tidak terbayangkan, mikirnya cuma ya ini harus dicek ulang, ini harus di riset dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan justru mengatur demikian rupa sehingga nantinya Oka bisa pakai AGJ kiri kanan dan bisa mendengar dengan lebih baik. Karena bulan Juli nanti juga Oka harus mengikuti sidang sinode di Surabaya. Nah kalau Oka masih belum nyaman pendengarannya itu akan sangat mengganggu. Tapi karena Tuhan sudah atur sehingga pada bulan Juli nanti semuanya sudah tersedia atau tersiapkan dengan begitu rupa. Puji Tuhan, itu kesaksian Mama Tuhan saya. Hanya yang kelas ya, Tuhan.
silakan kembali ke tempatnya. Halo. Halo. Oh, malah ngomong. Baik, puji Tuhan ya. Nanti yang akan datang buat lebih bagus lagi ya. Suaranya yang mimpin, pakai mic-nya ditaruh di depanmu. Terus suaranya dikeluarkan powernya ya, jangan seperti ngomong sama teman ya, kita akan memuji Tuhan kalau kita kasihan ya dan di sini mungkin yang di sana nggak perlu ya, nyanyi juga. Terus konfirmasi dengan yang memang sudah ada yang dikonfirmasi pegang laptopnya siapa hari ini? Gak ada. Lagunya berubah dari yang dikirim ke rumah, tidak ada informasi juga. Ada lagu yang di laptop tidak ada. So, ya. Oke, baik. Hari ini kita akan maksudnya masih mau melanjutkan tentang penyimpan. Tapi coba kita save dulu hari ini. Kita akan belajar dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Oke, 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai 17. Sudah ketemu? Ya, yuk. Kita akan baca bergantian. Saya tidak tahu terjemahnya sama enggak dengan yang Uma pegang, ya. Tapi kalau toh berbeda, kita nanti akan sama-sama melengkapi. Oma baca ayat yang ke-14, kalian sama-sama ayat 15, lalu 16, Oma lagi 17 ayat sama-sama. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Ini Oma baca dari terjemahan masa ini, ya. Jadi memang ada berbeda, tapi nanti kalian akan belajar memahami. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi mengenai engkau Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang benar, yang sudah diajarkan kepadamu dan yang engkau percayai sepenuhnya, sebab engkau tahu siapa guru-gurumu. Yuk. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan untuk membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Nah, apa temanya yang kita akan belajar hari ini? Adalah kenalilah Alkitabmu, yang adalah firman Tuhan. Ya, kenalilah Alkitabmu. Jadi Alkitab yang kita pegang, handphone apakah itu melalui handphone, apakah itu merupakan buku cetakan, apakah itu diketik dalam lembaran, ya, tapi isinya adalah Alkitab, ayat dari Alkitab, maka itu adalah firman Tuhan yang harus kita kenal dengan benar. Orang bisa kenal, tapi apakah benar? Belum tentu. Satu contoh, kalian kenal nggak sama Pak Jokowi? Siapa yang sudah kenal Pak Jokowi? Ya, semua angkat tangan. Tahu nggak ya Pak Jokowi suka makan apa? Nggak tahu. Pak Jokowi kalau bangun tidur jam berapa? Nggak tahu. Pak Jokowi siapa nama orang tuanya?
nggak tahu. Tapi kalian mengatakan kenal. Itu namanya belum kenal. Hanya sekedar tahu. Tahu, oh namanya Pak Jokowi, kepanjangannya Jokowi Dodo. Tambah gelarnya insinyur. Oh, Presiden yang ke-7 Republik Indonesia. Kan itu yang kita tahu. Tapi ditanya suka makan apa? Nggak tahu. Bangun tidurnya jam berapa? Nggak tahu. Nama orang tuanya siapa? Nggak tahu. Apalagi? Nah, nggak tahu. Itu namanya kita belum kenal. Kalau kenal itu, ya seperti kalian kenal sama oma, ya toh? Hampir tiap hari kita ketemu. Dari kamu kecil, oma sudah ada di sini, kecuali yang datangnya belakangan ya, Berita ya. Tapi nggak apa-apa. Berita juga akhirnya kan kenal, karena tiap hari, hampir tiap hari kita ketemu, kita akan kenal. Oh, oma suka makan pedes. Oh, oma itu kalau ngomong banter banget. Aku nggak bisa banter kayak oma, ya nggak apa-apa lah, nggak usah banter kayak oma. Tapi minimal ketika harus memimpin, ya suaranya harus keluar, ya. Jadi kriteria seorang pemimpin itu suaranya didengar oleh yang dipimpin. Nah, ketika oma duduk di belakang sana, maka kamu yang berdiri di sini tuh mimpin oma juga. Jadi oma harus bisa dengar suaramu. Ada harus dikasih mic, tapi nggak betul juga suaranya ya. Nah, itu namanya belum pas, jadi harus ditingkatkan. Nah, kalau kita mau bicara tentang kenalilah Alkitab yang adalah firman Tuhan. Sehingga kita bagaimana caranya mengenal? Ya setiap hari harus kita baca itu. Setiap hari harus kita pelajari itu Alkitab. Setiap hari harus kita pahami itu Alkitab. Kalau kita ngomong kenal Alkitab, kenal apa itu? Ya itu kitabnya, kitab sucinya orang Kristen. Ya kamu orang Kristen bukan? Iya orang Kristen. Ya terus tahu nggak ayat-ayatnya? Itu namanya nggak kenal. Nah disinilah kita belajar bersama-sama lewat firman Tuhan ini. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya, anak rohaninya yang bernama Timotius. Timotius itu pada saat itu dia masih muda, tetapi sekalipun dia masih muda, dia sudah dipercayakan untuk memimpin sebuah jemaat Tuhan. Kenapa? Karena Timotius sudah belajar lebih banyak dari anak-anak muda yang lainnya. Timotius dipercayakan untuk memimpin jemaat yang ada di kota Efesus. Padahal dia masih sangat muda. Ya. Nah, kenapa kok begitu? Ya, kenapa kok begitu? Mari kita lihat. Yuk, kita baca lagi ya. Coba tolong bacakan ayat 14 dari terjemahan yang kalian punya. Soalnya yang punya oma kan dipasang di sana. Ya. Yuk, coba. Darius coba baca 14. Keras. Tetapi hendaknya engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya. Hendaklah engkau selalu berpegang kepada apa? Kepada kebenaran. Kebenaran dari mana? Kebenaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan di mana? Di dalam Alkitab kita. Tadi Oma katakan di depan ya, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jangan dibalik. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Benar. Terus kita balik lagi. Kami mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu. Jadi nggak pas. Mendengar firman-Mu betul nggak? Betul. Firman Tuhan adalah kebenaran, betul nggak? Betul. Kalau kebenaran firman Tuhan betul tapi tidak pas. Kenapa? Sebab kalau nanti kita memisahkan ada kebenaran firman Tuhan, berarti ada kesalahan firman Tuhan. Makanya untuk menghindari supaya orang yang nggak paham, orang yang nggak mengerti, tidak menggunakan hal itu untuk menyerang kita, maka kita harus pintar-pintar memakai kalimat. Jangan ngomong kebenaran firman
sudah benar. Katakan saja firman-Mu adalah kebenaran. Karena firman Tuhan nggak mungkin salah. Nah, Alkitab itu adalah firman Tuhan yang adalah kebenaran. Loh, kalau firman Tuhan, satu kali ada salah satu dari kalian bertanya sama Oma, kok firman Tuhan ada yang ngomong begini gitu ya, rasanya nggak enak gitu ya. Ya, ada yang ingat nggak yang tanya itu? Nah, terus Oma jelaskan, justru itulah yang namanya kebenaran. Justru itulah yang namanya dari Tuhan. Tuhan tidak menutup-nutupi sesuatu yang salah. Ketika Daud berbuat dosa, Tuhan ngomong Daud berbuat dosa. Nggak dibilang, oh Daud itu seorang nabi loh. Oh Daud itu nggak bisa salah, nggak bisa dosa. Loh siapa bilang? Daud pernah berbuat dosa, tapi Daud juga bertobat. Itulah firman Tuhan. Tidak menutupi sesuatu yang salah. Ya. Ada orang yang menganggap bahwa yang namanya firman Tuhan pasti ngomong baik-baik kok. Masa ngomong dosa? Ya memang dosa ya harus ngomong dosa loh. Masa kalau kamu nakal orang bilang, ih kamu pinter banget ya, bisa lompat-lompat di atas lemari gitu. Enggak, kan orang bilang belum. Enggak segitu. Ya enggak? Ketika kamu dibilangin gak boleh gitu. Pasti enggak gitu, enggak boleh. Kamu kok pinter banget kan sama ngeyel. Enggak gitu. Enggak gitu. Itu namanya enggak benar, menyesatkan. Ya. Ngerti? Oke. Nah, ayo kita lanjut. Jadi bagaimana kita mengenal Alkitab kita yang adalah firman Tuhan, yang adalah kebenaran itu, dengan tetap berpegang kepada ajaran itu. Oma sudah ngajar tentang persepuluhan, ya. Kalian mulai kerjakan. Oma ngajar tentang bagaimana menyimpan untuk hal yang terbaik, untuk sesuatu yang lebih baik. Ya. Atau ini sudah mulai menyimpan semua? Halo? Halo? Berapa banyak yang sudah mulai menyimpan? Boleh angkat tangannya? Yang belum gak usah ikut angkat tangan, gak apa-apa loh ya. Iya, angkat tangan masa aku gak angkat tangan sendiri malu. Gak usah ya. Supaya nanti kita ngerti gitu loh. Kenapa kok belum bisa nyimpen? Kan pasti orang kan tanya, kenapa kamu kok belum bisa nyimpen? Ya kurang kok Oma, jajanku kurang. Oh kurang Oma, aku masih perlu beli ini beli itu. Nah, supaya kita ngerti gitu loh. Nah, terus kita mulai belajar lagi atau caranya supaya bisa disimpan. Sesuatu yang mungkin nggak terlalu perlu, penting amat kita tahan, ya enggak? Untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Itu. Nah, berpegang itu artinya apa? Kita kerjakan itu, seperti yang kalian sudah lakukan. Berpegang. Jangan, ini masih orang yang di sini, masih ketemu di sana. Ya berpegang, dilakukan. Satu kali mungkin pendetanya ganti. Kali aku sudah terlalu tua, sudah nggak bisa ngomongnya sudah. Gak usah didengar ini, ganti yang lain. Terus kalian nggak berpegang lagi, nggak melakukan lagi. Itu namanya bukan berpegang kepada kebenaran. Ya. Tidak ada yang mengajar kita ketika kita sudah tahu ini benar, ini firman Tuhan, ini yang harus aku lakukan. Lakukan secara terus menerus. Bahkan sampai nanti kalau Tuhan izinkan oma-oma dipanggil Tuhan lebih dulu, kalian tetap harus kerjakan itu firman. Terus mulai bukan hanya kerjakan sendiri, lalu mengajar kepada yang di bawah kita. Mungkin adik kita, mungkin anak. Nanti kalau sudah tua kan punya anak toh. Nah, atau kalau mungkin kayak oma ya, kalau oma kan sudah menjadi. Kalau kayak oma nggak melahirkan anak sendiri, masih punya keponakan, masih punya cucu dan keponakan, masih punya anak dan oma. Diajarkan, ya. Tuh jadi bagaimana mengenal firman Tuhan yang adalah kebenaran?
penting, abaikan saja, nggak boleh ya. Siapapun guru kita harus dihormati. Bahkan kalau di sekolah itu umat ibu juga belajar sama seperti kalian. Itu ada namanya pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa? Karena kadang guru-guru itu tidak menerima upah secara yang semestinya. Tapi dia tetap mengajar dengan baik. Dia tetap memberitahukan yang harus kita tahu. Siapapun guru kita, nyeneng dia atau tidak nyeneng, tapi dia adalah guru kita. Lumayan banget sama guru-gurunya Oma. Entah itu guru yang di dalam Tuhan atau bahkan mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, karena Oma pernah diajar. Oma membanggakan mereka. Apalagi guru-guru yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Harus kita hargai, harus kita hormati. Tidak harus dia guru di sekolah loh ya, tapi guru yang mengajar kita itu adalah guru. Orang tua kita bisa jadi guru, bisa. Nggak usah dikasih label bu guru, pak guru, dia juga guru kita karena dia mengajar kepada kita. Amin. Ya. Lanjut, ayat selanjutnya, ayat 15 tadi ya. Kalian tadi sudah baca, sekarang mau baca dari sini. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Ya. Ada hal yang harus diingat, tidak boleh dilupakan, tidak boleh dilepaskan, tidak boleh diabaikan begitu saja, bahwa dari kecil, kalau masih nggak dari kecil, tapi Timotius ini memang kayak kecil. Timotius itu ceritanya begini, dia adalah anak seorang bapak yang berkebangsaan Yunani, tapi ibunya adalah seorang Yahudi. Nah, ibunya ini yang mengajarkan firman Tuhan. Ya, biasanya ibu-ibu memang lebih dekat ya dengan anak-anak ya, karena apa? Ibu-ibu kan yang mengasuh gitu ya. Waktu kecil bapaknya harus kerja, ibunya yang gendong, yang ngomong, yang nyuapi, yang ngasih minum dan sebagainya, ganti popok, ya, nyuci baju dan semuanya, kan gitu. Nah, ini juga yang dialami oleh Timotius. Sehingga Timotius ini bertumbuh, dan dia bukan cuma punya seorang ibu yang hidup takut akan alam, dia juga punya seorang neneknya yang hidup takut akan alam. Ibunya Timotius itu bernama Eunike. Nanti kalau ada yang punya nama Eunike itu ibunya Timotius. Walau aku belum punya anak, nama baptis beda ya. Lalu neneknya bernama Nenek Lois. Mereka semua keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, dari kecil Timotius itu diajarkan untuk mengenal firman Tuhan. Bersyukurlah kalian yang bisa belajar firman Tuhan dari kecil. Enggak. Dari kecil enggak lahir dari keluarga yang anak Tuhan. Orang seberang sana, puji Tuhan diselamatkan Tuhan, puji Tuhan diambil jadi anaknya, dan bahkan bisa melayani Tuhan. Ya. Tapi kalian dari kecil sudah dididik di dalam takut akan Tuhan. Nah, pegang itu dalam hidup kita, jangan dilupakan. Satu-satunya yang tidak boleh kita lupakan, kita boleh lupa kata guru kita. Ya, kan nggak mungkin kita bisa ingat satu persatu. Misalkan ketika Oma ngajar tentang persepuluhan, kalian ingat, oh Oma ngajar persepuluhan, tapi ingat nggak setiap kata yang Oma sampaikan, detailnya? Enggak kan? Kecuali kalau buka YouTube-nya. Aduh, itu nggak ada YouTube sini, nggak pakai YouTube, jadi kalian nggak bisa YouTube. Tapi kalau hari ini nanti ada YouTube-nya, dibuka, dipelajari supaya dengar. Oh ya, suaraku bangun aku gitu ya. Jadi kalau buka jangan, wah kok elek ini, terus ditutup aja. Jangan, justru itu kamu dengerin, kamu pelajari. Oh ya, oh suaraku nggak pas. Oh ya, oh musikku mau mencolok, adanya harusnya di sini, aku malah lari ke sana.
nggak berdoa mau tidur, terus malah terus dan dibablas nih, terus rasa berdoa sesama. Nggak gitu ya. Ketika kita tahu, oh iya aku buat salah, maka kita bangkit gitu loh. Tidak menutup kesalahan itu, tapi kita mengubah diri kita untuk memperbaiki kesalahan itu menjadi sesuatu yang benar, sesuatu yang lebih baik ya. Jadi nanti dibuka ya, nanti bakal diposting di YouTube. Ini tuh mainku ini tuh, pelajari lagi. Satu saat kan muncul jadi pemusik yang hebat, jadi pemimpin pujian, jadi worship leader yang hebat ya. Oma kalah nanti, nggak apa-apa. Oma bangga kalau Oma dikalahkan, anak-anak muda dikalahkan yang lebih kecil dari Oma. Justru Oma bangga. Dan Oma berhasil loh mendidikkan dia. Nggak cuma mano wis nang isor Oma terus ya. Ojo pinter-pinter. Goblok kok kabeh kok masih pinter deh. Nggak begitu. Itu guru yang bodoh kalau begitu ya. Guru yang baik, ayo muridnya harus lebih pintar lagi, lebih maju lagi ya. Tapi ojo nek wis pinter, minter ibune. Atau nek wis pinter jadi wah besar kepala lu, aku pinter kok. Aku goblok. Nggak boleh gitu ya. Tadi kan dikatakan yang pertama, ingat ya, berpegang pada kebenaran, ingat guru kita atau hormati. Nah, yang kedua tadi apa? Ingat keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menentukan. Dia katakan, kamu boleh nggak ingat setiap detail yang aku sampaikan. Tapi satu hal yang kamu harus ingat, yang nggak boleh sama sekali dilupakan. Keselamatan kita hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Opa sedang mengajar, menekan kata supremasi yang terhebat. Apa itu? Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia anak manusia, tapi dia juga adalah anak Allah yang hidup. Ini yang tidak diterima oleh dunia. Mereka bisa terima Yesus Nabi, Yesus utusan Allah, Yesus Nabi yang ajaib, menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi Yesus bukan anak Allah. Itu kata dunia. Tapi kata kita yang tahu firman Tuhan, kita harus pegang itu, nggak boleh lupa sama sekali bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dia adalah anak Allah yang hidup. Itu supremasi terbesar dalam hidup kita yang nggak boleh dilupa. Ya, yang kedua. Nah, yang ketiga, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-16. Semua yang tertulis dalam Alkitab, kalau di tempatku dikatakan semua yang diilhamkan Allah, ya loh. Nah, semua yang diilhamkan Allah itu semua yang tertulis dalam Alkitab. Jadi apakah bahasanya bagus, apakah bahasanya kurang bagus, apakah bahasanya jelek, itu bisa karena pengaruh terjemahan bisa, tapi juga bisa karena memang ya begitulah yang harus kita terima. Makanya kalau belajar firman Tuhan, nanti kalau kalian terpanggil untuk melayani Tuhan lebih dalam lagi, nggak boleh berhenti belajar firman itu, harus mau membandingkan dari berbagai bahasa. Makanya kalau kalian buka handphonenya Oma dan punya Opa, itu isinya Alkitab banyak banget. Bahasa Jawa ada, bahasa Inggris ada, bahasa Mandarin ada, bahasa Batak, bahasa apa itu Yunani, apalagi Yunani, Ibrani, itu bahasa aslinya Alkitab. Semua ada. Nah, ketika kita belajar dibandingkan, apa tuh maksudnya kata ini? Apa tuh maksudnya? Semua kata yang diilhamkan Allah, yang ditulis dalam Alkitab dikatakan apa? Berguna untuk mengajarkan yang benar, mengajar kepada kita. Apa mengajar kok tidak untuk menegur? Yang kadang kita ditegur ketika salah, ya, dan membetulkan yang salah. Di situ memperbaiki kelakuan, ya, ada betul, memperbaiki kelakuan dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah, supaya orang tahu kehendak Allah, kemauan Allah, kehendak Allah.
ada di dalam firman. Makanya harus kita rajin membaca Alkitab. Mas sering katakan baca dari kitab Perjanjian Lama. Jangan dilihat, saya hanya pusing. Udah telateni aja. Sehari ini mungkin bisa baca 1 pasal, besok dilanjut lagi. Besok bisa 3 pasal, besok dilanjut lagi. Oh bisa 5 pasal loh, puji Tuhan. Itu daripada kamu cuma habiskan waktu hanya untuk main game, habiskan waktu untuk apa? Ya kalau memang ada kegiatan enggak apa-apa, tapi tetap harus ada waktu utama untuk membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena dari Alkitab itu kita tahu kehendak Tuhan. Ya. Jadi bagaimana mengenali Alkitab yang adalah firman Allah? Dibaca, dipelajari. Karena semua yang ditulis di dalam Alkitab adalah firman Allah. Allah berfirman tentang iblis, Allah berfirman tentang kita, Allah berfirman tentang tumbuhan, Allah berfirman tentang binatang-binatang, bahkan semua makhluk. Allah berfirman dari kejadian dunia ini sampai nanti akhirnya dunia ini, kita akan tahu. Nah kalau tahu seperti itu, hidup kita tidak akan apa? Sembrono. Bermain boleh, tapi kita tahu kapan waktunya kita tidak bermain. Bergurau boleh, tapi kalau kita tahu juga kapan waktunya kita harus serius, betul kan? Ya. Nah, lalu yang ketiga itu ya, jadi harus dibaca, harus dipelajari karena semua tulisan itu adalah ilham Allah, firman Allah, perkataan Allah untuk mengajar kita, membuat kita tahu mana yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau, begitu. Nah, yang terakhir ayat yang ke-17. Dengan Alkitab itu orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Kalau dibaca terjemahan kalian yang ayat 17, Jonathan, yuk keras. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan. Ya. Dengan demikian tuh dengan apa toh? Ya dengan Alkitab itu, gitu. Kita diperlengkapi untuk apa? Untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat melakukan pekerjaan baik secara sempurna. Sehingga kita nggak salah melangkah. Kenapa? Karena tahu ketika kita bingung nggak ngerti, buka Alkitab. Apa ya? Oh tentang puasa. Puasa itu harus seperti apa ya? Kalau kita nggak tahu tentang puasa, begitu kita bisa tahu, aku puasa ya. Mereka tahu, aku ya aku. Oke, itu saya udah tahu. Oh, Mbak Bibi tahu masalah kalau gitu. Nggak gitu, tapi gini. Wah, puasa. Kan mereka juga puasa, jadi aku juga ikut puasa. Nah, sama juga itu juga salah. Dan puasa kita bagaimana? Puasa kita bukan sekadar tidak makan, tidak minum, tapi puasa kita bagaimana kita menaruh hati, pikiran kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menahannya dari lapar dan haus itu, pada saat itu juga kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan nggak perlu ditunjuk-tunjukkan orang kalau kita puasa. Kalau kita tahu firman Tuhan mengajar kita tentang puasa itu apa? Justru ketika puasa itu harus dandan yang rapi. Gak boleh pakai jemurnya tok-toke. Wah, letih lesu, lecek. Puasa enggak ya. Tapi justru harus rambutnya diminyakin. Ya bukan berarti tentu boleh minyak jelantah ya. Rambutnya diminyakin. Enggak ya. Artinya apa? Berdandan sehingga orang nggak perlu tahu kita sedang puasa, tapi kita sungguh-sungguh lakukan. Nah, artinya apa? Ada hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Kita ini diperlengkapi. Makanya kalau opa mengajar, baik dalam ibadah raya, baik dalam RPK, baik
tiap-tiap manusia. Berarti tiap orang tuh. Di sini dijelaskan setiap orang yang melayani Allah. Nah, kalau kita nggak melayani Allah, melayani siapa? Yang bukan Allah apa? Musuhnya Allah apa? Ya. Mau melayani dia? Enggak kan? Kita semua melayani Allah, melayani Tuhan kita. Entah kita sebagai pendeta, kita sebagai jemaat biasa. Tapi kita semua melayani. Dan Tuhan mau kita melayani dia lebih baik lagi. Caranya mana? Bagaimana? Diperlengkapi dengan firman. Ya, makanya kenalilah Alkitabmu yang adalah firman Tuhan, yang adalah kebenaran. Jangan dibuat kebenaran firman Tuhan ya, tapi firman Tuhan yang adalah kebenaran. Ya. Alkitab adalah firman kebenaran juga betul ya, tapi jangan sampai diusahakan untuk tidak berkata kebenaran firman. Karena kalau ngomong kebenaran firman, nanti ada orang yang melesetnya bisa, oh berarti ada kesalahan ya firman Tuhanmu gitu ya. Jadi kita hindari hal-hal semacam itu. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur sore hari ini pemuda remaja bagi Kristus saat ini di tempat ini boleh belajar melayani Engkau. Ini kali yang perdana Tuhan, mereka dapat memainkan musik bersama-sama, memuji Tuhan meskipun dengan kondisi yang belum sempurna. Kami percaya akan terus menyempurnakan, akan terus menolong mereka, memampukan mereka untuk mereka dapat melayani Engkau dengan lebih baik lagi. Sehingga Tuhan, mereka bukan hanya sekedar bernyanyi, mereka tidak hanya sekedar memainkan alat musik, tetapi mereka memakai suara, mereka memakai permainan musik mereka untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan mengagungkan Engkau dengan sungguh-sungguh. Sebab itu Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuasa-Mu. Bekerjalah Engkau dengan kuat kuasa-Mu. Berkaryalah Engkau Tuhan dan menjamah setiap pribadi kami. Buat kami lebih mengenal lagi firman-Mu, mengenal Alkitab yang adalah firman-Mu Tuhan, kebenaran yang Kau beri kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami boleh sadar bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab yang Kau beri kepada kami adalah firman Tuhan yang membentuk kami, melengkapi kami, membuat kami Tuhan mengerti akan setiap kehendak dan rencana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Untuk hari Sabtu yang akan datang, besok tanggal 16 itu kita sudah masuk di Pekan Raya Pentakosta. Ya, jadi besok hari Sabtu itu harusnya ini saja. Nanti Oma coba kontak lewat WA grup ya, karena Oma masih mau konfirmasi dengan Oma dulu ya untuk hari Sabtu. Apakah kalian melayani atau yang dewasa? Tapi yang jelas semua ikut show ibadah yang kita ustaz, jangan tidak hadir, ya. Terus 10 hari, 11 dengan kenaikan mulai tanggal 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puncaknya perayaan di 24 perayaan Pentakosta, ya. Di 10 hari plus perayaan Pentakosta jadi 11, perayaan Pentakosta ada 11. Ya, oke. Nanti dikonfirmasi lagi di WA grup, tapi kalian tetap harus berlatih. Untuk selanjutnya siapkan yang WL nanti Angel supaya berlatih yang kita main musik. Tidak usah tengok-tengok.
Angel, disiapkan ujiannya, kirim ke oma, kirim ke grup mereka, atau kompakan dulu baru dikirim ke oma, jadi oma tahu apa yang mau dinyanyikan, gitu ya. Entah itu dipakainya hari Sabtu tanggal 16 atau Sabtu tanggal 23 atau Sabtu tanggal 30. Tapi yang jelas Angel persiapan dulu. Jadi sudah, asapnya sudah selesai, sudah. Berarti Senin ke depan sudah tidak ada tentang ya belajarnya. Nah, kenapa? Oh, perpisahan kelas. Emang perpisahannya sore? Oh, sampai? Ya, yang penting persiapan aja. Jadi kalau toh nggak bisa kan gampang ya. Tapi jauh sebelum hari itu tetap persiapan aja. Ya, gitu ya. Oke. Kalau nanti 16 kamu nggak bisa mundur-mundur juga tidak ya. Tapi tetap persiapan jauh-jauh hari supaya apa? Supaya hasilnya lebih bagus. Ketika kamu latihan lebih banyak, itu hasilnya akan lebih bagus. Jangan besok tampil, hari ini baru latihan, nggak kacau pasti ya. Gitu ya. Yang sudah canggih saja nggak bisa begitu ya. Apalagi yang asik kali ini. Oke, itu ya. Baik, ada yang lain lagi? Sementara nggak ada ya. Yuk berdiri, kita tutup jalan dulu. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan, dan selamanya kami memuji Engkau, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puji. Kami menginginkan Engkau senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk sore ini. Kami boleh bersyukur kepadamu, kami boleh memuji dan menyembah Engkau, dan kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, menerima firman-Mu yang adalah kebenaran, yang terus akan menuntun langkah kami dan menyempurnakan kami kepada kehendak-Mu, sehingga kami dapat melayani Engkau lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan, sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing, kembali kepada kegiatan kami, aktivitas kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Pimpin tuntun langkah kami, dan dengan berkat-Mu kami mau tetap hidup untuk senantiasa menjadi saksi-Mu dan memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Mari kita katakan sama-sama, pemuda remaja yang diberkati Tuhan, pulanglah dengan buah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh senantiasa menghibur, menguatkan, membentengi, dan membela engkau sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati.